I cast my fear and surrender all to you. Bagaimana kita mau laying down hidup kita untuk orang lain, dan bagaimana ketika kita bersama-sama menjadi satu tubuh Kristus di Indonesia, laying down our life as Indonesian buat bangsa lain, nangis buat bangsa lain. Manusia semua tuh punya maksud. Selalu apa yang untung, apa yang rugi buat dirinya. Apa yang baik, apa yang nggak baik, tapi buat dirinya. Selalu lihatnya ke dirinya sendiri gitu. Dan kita cenderung melihat orang lain jadi objek, bukan objek kasih ya, tapi objek dari apa yang bisa kita lakukan gitu, apa yang membuat kita lebih untung gitu, dan kita selalu centralize semuanya di dalam diri kita sendiri gitu. Makanya Allah lewat seluruh hikmatnya di dalam Yesus Kristus, lewat Yesus Kristus yang mati di kayu salib, dia menjadi jembatan sehingga memungkinkan semua kita untuk menjadi satu mempelainya yang tadi. Dan makanya Paulus bilang kan di Efesus 3 gitu, hanya dengan mengerti unity dalam deeper level gitu, kita rooted and grounded dalam kasih, kita dibangun di dalam Kristus yang adalah the head of the body. To be a real human gitu. Kenapa aku bilang real human? Karena memang kita sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia udah bukan menjadi manusia lagi, karena kita tunduk sama ular, dan ular itu juga disebut sebagai beast gitu ya. Manusia udah menjadi beast tanpa sadar gitu, dan manusia greedy-nya penuh lika-likunya. Nah, itu lebih dari sekedar tugas, lebih dari sekedar berjalan bersama-sama, lebih dari sekedar melayani bersama-sama, tapi benar-benar menjadi keluarga. Nah, itu penting. Kenapa kita harus tahu kalau Tuhan izinkan kita ada di Indonesia, satu goal yang paling utama, jangan yang lain-lain. Do you desire, kalian mau nggak melihat gereja-gereja di Indonesia menjadi satu? Masuk major prophet ya, dia nabi yang berbicara tentang nubuatan yang jauh ke depan, tapi juga besar cakupannya, yaitu tentang hope, tentang judgment, penghakimannya Tuhan, tapi juga tentang pengharapan. Mau untuk kita sampaikan sebagai pembawa pesannya. Ketika kita baca Yesaya 19 ini, ketika kita berdoa, ya ini aku Tuhan, utuslah aku mau masuk ke dalam ceritamu. Tetapi ingat saudara, kita akan diutus hanya untuk menyelamatkan orang yang sedikit kan. Kira-kira kalau semuanya disebutkan ada 680 ayat saudara. Itu lebih dari surat-surat Paulus. Dan di 25 pasal ini. Saudara pikir nggak? Kalau kita anggap surat-surat Paulus itu penting, kenapa 680 ayat penghakiman ini nggak penting buat kita? Jangan-jangan karena kita mungkin nggak tertarik bagaimana penghakiman Tuhan yang keluar konteksnya dari kasih, itu ternyata adalah strategi ilahi Tuhan untuk mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali. Akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda, dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan mengerti lagi. Ya, kita bisa melihat ya dari setiap kekeosan yang ada, ternyata ada dampak, yaitu Tuhan mau orang-orang berbalik sama Tuhan. Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan, mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkan. Karena itu seperti jalan yang bebas hambatan, jalan yang dipakai untuk raja. Artinya segala, kalau kita sebut tentang highway, tentang jalan raya, itu nggak bisa dipisahkan dari kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Raja di atas segala raja. Immanuel, Mesias itu adalah panji-panjinya. Mereka akan memakai Mesias sebagai panji-panjinya. Jadi apa? Healing, they need healing in their heart gitu. Kita mempersiapkan highway, kita berbicara mempersiapkan kedatangannya. Garis yang kuning itu Tuhan memakai dari satu keluarga, yaitu keturunan Abraham. Yaitu Abraham yang, ya si orang kuning itu ya, Abraham. Dari keluarga Abraham itu dia menjanjikan bahwa akan merestorasi apa yang hilang di Taman Eden, yang ke belakang semuanya udara kita. Jadi this is the bedrock, landasan yang paling dasar. We need to cultivate kasih akan sesama sebagai satu keluarga. Itulah yang akan membuat kita mampu menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah di Efesus 6 untuk melawan setiap principalities, penghulu-penghulu di udara. Berapa kali pun gak sepakat sama apa yang dilakukan,
Just learn to love. Harganya cuma pride-nya kita kok. My soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Setiap luka ya Bapa yang diakibatkan karena tubuh Kristus. What the people say, apa yang mungkin orang-orang katakan. And maybe we are disabled to really love one another, Lord. Kami gak bisa Tuhan mengasihi.